eh, bagi kaum infra, maksudnya saya menyebut begitu saja ya, maksudnya dalam hal yang orang-orang yang senang kesaktian, kekaromahan, marilah kita naikkan, tingkatkan. Jadi jangan terjebak di lingkup itu. Masa kita nggak bosan-bosan nangkepin jin dimasukin dalam botol. Karena saya pun dulu pelaku itu, saya nyampe capek masukin jin, nangkepin jin saya masukin ke botol itu, saya nyampe capek, nggak ada habisnya masalahnya gitu. Masa tujuan hidup saya cuma buat nangkepin jin masuk dalam botol doang gitu. Jadi sadarlah, ayo, kalau memang tujuan hidup kita di awal itu untuk mengenal Tuhan, tingkatkan pemahaman kita. Ya walaupun istilahnya dalam ilmu tarekat itu sebenarnya bukan tentang pemahaman, bukan, karena tentang praktek. Jadi jangan terjebak hanya pada dunia atau dimensi syariat saja. Naikkan, tingkatkan ke tarekatnya, dan hakikatnya baru ma'rifat. Jadi jalan untuk menuju ma'rifat itu harus melalui tarekat dulu, karena tarekat itu tata cara, metodologi. Disinilah Ki Sabtu Alam hadir karena diperintahkan oleh guru saya sendiri untuk turun gunung bahasa, untuk ikut memberitahukan, mengkabarkan kepada dunia ataupun masyarakat secara umum bahwa Tuhan bisa dikenali oleh manusia dalam keadaan jasmaninya masih hidup. Jadi bukan Tuhan angan-angan, bukan nanti setelah saya mati di akhirat akan ketemu Tuhan. Nggak bisa. Syaratnya harus dari dunia ini dulu belajarnya. Jadi mengenal Tuhan itu harus dalam keadaan jasmani kita masih hidup dulu. Di situ wajib bisa menyeberangi alam akhirat dalam keadaan jasmani masih hidup. Karena akhirat itu ya bukan nanti setelah kita mati, bukan. Makanya hati-hati tuh, banyak orang yang bilang akhirat itu nanti kalau setelah kita mati. Lawang akhirat itu lebih dulu ada daripada dunia ini yang kita singgahi kok. Jadi orang lucu kalau ada yang bilang akhirat itu nanti setelah kita mati. Padahal Nabi sendiri bercerita tentang surga neraka dalam keadaan jasmaninya masih hidup. Cerita bisa Mi'raj, Nabi menceritakan bisa Mi'raj bertemu dengan Tuhan, jasmaninya Nabi Muhammad masih hidup. Nah disitulah, nah kenapa kita nggak niru Nabi, malah kita bikin cara sendiri, yaitu giliran Tuhan memberikan sebuah bala, bencana, baru kita resah, gelisah, mohon ampun. Nah itu, padahal kesalahan dari diri kita sendiri. Zaman-zaman akhir ini akan banyak muncul musibah-musibah malapetaka karena tidak tersambungnya antara manusia dengan Tuhannya itu tadi. Jadi masih banyak yang ngeyel, disangkanya Tuhan itu bisa dikenal tanpa melalui tali wasilah. Tali wasilah itu bukan tukang ojek yang mengantarkan, bukan, tapi sebagai penghantar. Jadi bedakan ya antara pengantar dan penghantar. Kalau penghantar itu sifatnya menyambungkan. Nah, itu. Jadi tanpa sambungan itu ya, mustahil. Padahal kita di dalam setiap sholat kan selalu berdoa itu sama Tuhan, nyatanya baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah giliran ditunjukin saja nggak mau. Jadi jembatan siratal mustaqim itu yang kiasnya itu bagai rambut dibelah 7, itu bukan berarti semata-mata kita akan melewati rambut dalam wujud rambut terus dibelah jadi 7, enggak. Itu saking sulit dan rumitnya, maksudnya saking halusnya ilmu itu. Itulah banyak para pelaku-pelaku spiritual yang terjebak di angan-angannya sendiri, yang katanya untuk mengenal Tuhan cukup dengan istilahnya itu membayangkan atau memfikirkan tentang alam ini. Itu akhirnya nanti masuk dalam dunia hayalan. Sedangkan Islam sendiri kata Nabi ilmiyun wa amaliyun, ilmiah, jangan cuma dihayal-hayalin, ilmiah dan harus bisa dipraktekkan.
Bahasanya begini, kalau Nabi Muhammad itu bisa mi'raj, ya kita wajib bisa mi'raj. Karena katanya kita pengikut Nabi. Itu tadi. Makanya carilah ilmunya. Rumusnya bagaimana caranya Nabi itu bisa mi'raj. Makanya kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Poinnya itu ya. Jadi sebenarnya yang bisa mi'raj itu nggak hanya Nabi Muhammad. Kita pun bisa, memang kita harus ngikutin di situ. Karena syarat berhubungan dengan Tuhan itu ya harus mi'raj dulu. Jadi banyak orang yang sudah sholat 5 waktu, itulah nanti akan menjadi rancu bahaya bagi dirinya yang merasa sudah beribadah. Padahal itu bukan beribadah. Sholat itu untuk menyambungkan. Karena hakikat sholat sendiri sebenarnya doa. Ibadah itu pengabdian. Lah, kita mau ngabdi sama siapa? Wong Tuhan aja belum kenal. Nyatanya kita yang kita abdi juga masih di lingkup duniawi. Maksudnya apa? Kesenangan-kesenangan duniawi. Bukan Tuhan yang asli, bukan. Itu yang harusnya kita koreksi dalam hidup ini. Jadi jangan terjebak pada angan-angan kita. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya ceritakan sedikitnya tentang hadirnya Kisah Sabtu Alam. Anggap saja Kisah Sabtu Alam sedang turun gunung karena perintah seorang gurunya. Baik, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.